fell in love on Gary Boulevard. Seratus 105,4 Pro 2 RRI Singgaraja Pro 2 FM tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2 dan di jam 8 pagi kita bakal ngobrol dengan seorang yang peduli banget dengan desa, terutama untuk sampahnya gitu guys ya. Nah tadi kita bahas desa, otomatis kalau misalnya desa itu menjadi tempat wisata, otomatis kalau salah satu masalahnya adalah sampah. Nah sampah ini menjadi apa ya, bahan pemikiran juga buat kita guys, gimana caranya mengolah gitu ya. Dan yang pastinya bagaimana caranya untuk si desa ini bisa mengelola sampah ini biar menjadi sesuatu hal yang bukan menjadi masalah lagi. Nah kedatangan satu orang yang peduli banget dengan lingkungan, terutama masalah sampah teman Produ. Langsung aja, ini dia Gede Ganesha. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih ya sudah mengundang kembali ya untuk bisa sharing hari ini ya di RRI Singaraja. Ya pastinya terima kasih juga Blidi sudah datang. Nah ini kita ngomongin asal ketemu beli Ganesha pasti kita bahasnya sampah gitu. Udah identik sama sampah, bukan sampah gimana. Yeah. Tapi ini kan masalah sampah yang ada di desa gitu ya. Ini jadi persoalan juga sih buat kita semuanya, bahkan di seluruh desa di seluruh Indonesia mungkin ya. Mengelola desa atau mungkinnya salah satu masalahnya adalah sampah tuh apa sih?
susah gitu loh. Kenapa sampai sekarang itu masih susah tuh Blighanesa? Ya memang harus kita akui ya, sampai hari ini pun saya hampir 10 tahun lebih ya mengelola sampah ya. Dan ternyata masalahnya kita masih sama saja ya. Dan memang permasalahan sampah ini masih sangat pelik dan bahkan cenderung semakin membuat kita jadi ragu ya, apakah ini bisa selesai atau tidak. Dan memang hari ini permasalahan sampah masih terus ada. Mungkin tidak hanya di Buleleng, di Bali, bahkan di seluruh Indonesia ada disampaikan ya, masalah sampah terus ada. Ini pertanda memang masyarakat kita mungkin memang belum maksimal kesadarannya terkait dengan pengelolaan sampah, khususnya di desa-desa ya. Jadi kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah masih sangat kurang, sehingga hari ini sungai-sungai kita, laut-laut kita juga masih penuh dengan sampah. Jadi ini memang masih perlu upaya maksimal dari kita bersama untuk bagaimana kita membuat desa-desa itu mandiri mengelola sampah. Ini sejalan ya, kita menyambut dengan SE-nya Pak Gubernur yang baru ya, yang SE 9 tahun 2025 tentang gerakan bebas sampah plastik yang sudah di-launching kemarin di tanggal 11 di Art Center ya. Dengan sangat meriah, mudah-mudahan implementasinya juga semeriah launchingnya ya. Jadi mengundang seluruh desa, perwakilan adat juga, bahkan Babinsa dan Babin Kaptinas terlibat. Artinya memang harus semua stakeholder yang terlibat untuk pengelolaan sampah. Kalau tidak memang berat sekali. Apalagi dalam SE tersebut tertuang bahwa desa wajib mengelola sampahnya secara mandiri. Jadi dengan tagline desaku bersih tanpa mengotori desa lain. Itu kan penting sekali, artinya desa harus mengelola secara mandiri sampahnya. Nah ini yang menjadi persoalan kita bersama, bagaimana strategi yang tepat agar desa itu mampu mengelola sampahnya secara mandiri. Benar, apalagi Bali itu udah identik dengan desa gitu ya. Iya betul. Yang lebih banyak desanya daripada kotanya sebenarnya gitu ya. Nah ini kembali lagi ke permasalahan desa. Otomatis apalagi sekarang tuh Bali itu kan udah ditunjuk sebagai desa wisata yang banyak banget. Betul. Berapa punya desa wisata gitu kan. Kalau misalnya permasalahannya sampah masih ada, gimana mau maju gitu kan. Nah ini menjadi permasalahan. Apalagi didukung dengan adanya SE, yaitu harus mengolah sampah sendiri. Nah ini permasalahannya kan ini sudah dari dulu menjadi permasalahan terus gitu. Sampah kenapa nggak diolah? Sampah juga masih ada di lingkungan, apalagi istilahnya yang jauh di atas gitu ya. Mungkin susah juga mengolah sampahnya gitu, karena sering hujan atau mungkin juga seperti apa gitu Blighanesa. Nah sampai sekarang ini ada nggak sih istilahnya kemajuan mungkin yang Blighanesa lihat dari sampah yang ada di desa gitu? Udah mulai beres nggak sih? Kalau beres rasanya belum semua ya, tetapi tentu ada juga desa-desa yang memang mampu mengelola sampahnya dengan baik. Misalnya di Buleleng kita punya Bakti Serage yang sistem pengelolaan sampahnya cukup baik ya. Mereka mampu mengelola sampahnya secara mandiri, baik organik dan non-organiknya. Dan memang di Bali kan ada banyak, kita misalnya punya desa Penglipuran yang menjadi percontohan desa terbersih, bahkan desa wisata yang terbaik di dunia bahkan kan. Ini menjadi contoh yang baik bagaimana mereka memastikan sampahnya terkelola. Hanya saja memang ini butuh keseriusan ya. Di Buleleng misalnya ada 148 desa. Kalau cuma satu yang bagus, kan yang lain juga masih bermasalah. 147 gimana? Gitu ya. Ini tentu menjadi pertanyaan, tetapi saya pikir upaya-upaya itu sebenarnya sudah membaik ya. Kita dulu punya gerakan bebas sampah plastik 2013 bahkan sudah dimulai gerakan itu, sehingga itu menjadi awal titik kami berdiri di Bank Sampah ya, karena menyambut dari gerakan Buleleng bebas sampah plastik. Lalu kemarin juga Pak Gubernur juga sudah mengeluarkan peraturan gubernur tentang pelarangan timbulan sampah plastik sekali pakai. Misalnya kita melarang kresek, styrofoam ataupun pipet, dan terbukti memang di minimarket itu kan sudah berkurang untuk jenis kresek ya. Walaupun di pasar itu masih sangat banyak sekali. Di warung-warung juga, warung-warung di desa itu pipet, kresek itu masih sangat mudah kita temui. Hanya di minimarket saja yang itu yang dilarang. Nah ini menjadi perlu tindak lanjut kan begitu ya. Artinya ketika yang dilarang hanya tempat-tempat minimarket, nyata yang di pasar, yang peredaran di warung-warung kecil itu masih masif sekali. Sehingga ini perlu upaya. Mungkin harapannya dengan SE yang baru ini itu bisa ditindaklanjuti dengan lebih baik. Harapannya tentu SE ini tidak hanya menjadi hitam di atas putih ya, seperti peraturan gubernur sebelumnya, bahwa ini hampir sudah 6 tahun dibuat tetapi kita masih mudah menemukan kresek, styrofoam maupun pipet.
Artinya kan perlu keseriusan dari pemerintah. Dan hal ini dorong SE, desa-desa juga harus serius. Desa-desa punya anggaran yang cukup besar, ada dari bersumber dari dana desa yang bisa dimanfaatkan untuk pengelolaan sampah secara mandiri. Sederhananya memang sampah ini harus selesai di rumah tangga sebenarnya dari sumbernya. Dan sumbernya itu terdekat tentu pemerintah yang memiliki kebijakan terdekat dengan rumah tangga kan pemerintah desa. Ini yang harus serius mulai dengan peraturannya yang segera dibuat. Jangan sampai tidak ada peraturan, tidak ada dasar sehingga kalau petugas sampah memarahi masyarakat tidak memilah ya susah juga. Kan masyarakat tukang saya banyak mendengar ya petugas-petugas sampah itu kalau jangan buang sampah ini harus dipilah. Ya dilarang masyarakatnya malah lebih galak ya. Tapi kalau ada aturannya ya mungkin masih bisa. Jadi ini harus segera ditindaklanjuti lewat peraturan desa ataupun peraturan di desa adat. Selanjutnya memang perlu edukasi juga ya. Edukasi harus kita lakukan agar masyarakat mau memilah sampah. Kalau kita lihat hari ini mungkin di daerah perkotaan cenderung lebih mudah ya membuat orang untuk tidak membuang sampah sembarangan. Karena mereka misalnya tidak ada lagi tempat untuk membuang sampah. Tidak punya sungai, tidak punya apa istilahnya kebun untuk membuang sampahnya. Nah, kalau di desa-desa cenderung banyak tanah kosongnya. Tanah kosong banyak tersedia. Sehingga memang kebiasaan membuang sampah di bawah pohon, di sungai itu masih sangat masif ya, sehingga memang banjir hari ini sudah sangat mudah kita temui ya. Kalau dulu kan sekali hujan saja, sekarang udah kita temui banjir cukup mudah. Sehingga ini perlu atensi bersama, kita sambut, kita apresiasi lah SE yang dikeluarkan oleh Pak Gubernur, tidak lanjut dari peraturan Gubernur sebelumnya. Kita pastikan desa-desa bisa mandiri mengelola sampah dan saya yakin desa itu pasti bisa. Kita punya contoh yang baik, ada Penglipuran, terus di Buleleng juga ada Bakti Sirage. Walaupun belum maksimal, tetapi Bakti Sirage layak untuk kita jadikan percontohan. Di desa saya misalnya di Panji kita juga punya TPST, bank sampah. Itu kan bentuk-bentuk upaya untuk kita memastikan sampah itu tidak keluar. Jadi dengan TPST, sampah kompos-kompos, sampah organik dijadikan kompos. Lalu dengan bank sampah, sampah-sampah non-organik itu bisa didaur ulang. Semua jenis sampah non-organik bisa didaur ulang, sisanya tinggal residu atau B3 saja yang masuk ke TPA. Sehingga TPA ini memang wajib ada ya untuk pengelolaan sampah residu. Sehingga memang desa itu bisa mandiri mengelola sampahnya begitu. Oke. Kalau kita ngomongin desa itu kompleks gitu ya. Selain masyarakatnya banyak, kemudian juga acara juga banyak, apalagi kita di Bali gitu ya. Nak nganten den itu banyak banget sampahnya. Apalagi masalah sampah plastik. Apapun kayaknya udah ya kita ngomongin konsumsi deh. Itu kali 5 misalnya tamu undangan 500 aja itu udah pasti minimal ada 500 botol apa ya gelas plastik gelas plastik itu minimal itu dari tamu undangan doang, belum lagi sebelumnya gitu ya, belum lagi sampah makannya dari kertas minyak itu. Nah ini kan jadi perhatian juga ini, itu baru satu orang yang punya karya atau punya hajatan. Nah ini kalau misalnya ada 5 itu udah sekian dan itu bertahun-tahun. Nah itu baru dari acara doang. Nah istilahnya dari konsumsi juga. Istilahnya beli ke desa itu masih dalam kondisi baru seperti yang Brigadesa bilang, itu masih ditemui plastik doang gitu ya. Dari belanja sampai hasilnya kita membuang sampahnya juga masih dalam kondisi plastik juga gitu kan. Nah ini sampahnya juga mau kemana? Nah itu jadi pertanyaan. Nah susah itu memang untuk di desa. Apakah memang selama ini untuk di desa sendiri itu tidak semua punya program desa untuk mengolah desanya sendiri atau sampahnya sendiri gitu, atau misalnya atau memang selama ini biasanya dioper kemana gitu akhirnya keluar dari desa untuk sampahnya? Betul, memang kalau kita lihat hari ini cenderung banyak sekali sampah plastik yang dihasilkan ya. Tadi sudah diceritakan dari sekian banyak acara adat di Bali, apalagi kemarin tuh banyak orang nganten orang nganten, orang ngaben, banyak sekali gitu, dan semuanya pasti menghasilkan plastik. Memang hari ini semua konsumsi, semua produk dikemas dengan plastik ya, dan memang plastik punya kemampuan daya tahan yang lebih tinggi, fleksibel, harganya lebih murah, sehingga hal-hal itu mendorong masyarakat jadi konsumtif terhadap plastik. Dan ini memang susah juga untuk dicegah gitu, kecuali memang dengan SE ini dilakukan larangan secara penuh. Tetapi tidak hanya menjerat desa dan desa adat, tetapi juga pabrik-pabrik yang penghasil dari sampah-sampah plastik tersebut kan itu juga perlu
diketatkan, sehingga kalau memang tidak ada botol plastik lagi ya masyarakat mau tidak mau berupaya kembali ke cara-cara seperti dulu ya, menggunakan cara-cara alam, mengurangi penggunaan plastik. Dan memang ini harus dilakukan, harus kita dorong dengan adanya SI tersebut. Tetapi memang kalau kita lihat, memang saya belum menemukan ya desa yang benar-benar sekali, benar-benar kalau acara adat itu non plastik sekali, itu susah. Sekali. Apalagi sekarang desa cenderung dengan mudah mengumpulkan sampah jadi satu lalu dibawa ke TPA. Nah, dengan kendaraan-kendaraan yang disediakan, misalnya dengan pickup ya yang dibantu oleh pemerintah, seharusnya itu menjadi upaya untuk meminimalisir ke TPA dikelola secara mandiri. Tapi nyatanya malah mungkin berkurang di sungai tetapi menumpuk di TPA. Artinya hanya memindahkan masalahnya saja dari desa dibawa ke TPA, di TPA jadi masalah, dan hari ini TPA kita sudah sangat penuh, berkali-kali terbakar ya atau kebakaran, sehingga sudah sangat tidak mungkin. Apalagi di Bali di TPA Suwok itu ya, itu udah berkali-kali kebakaran, bahkan harinya itu juga yang mendorong hari ini SE itu dikeluarkan. Artinya memang kita nggak bisa lagi, istilahnya sekarang masalah sampah udah nggak bisa kita remehkan lagi ya, benar-benar real, itu sudah jadi masalah. Jadi penting sekali sekarang pemerintah desa harus benar-benar serius menyambut dari SE tersebut, melakukan upaya untuk mengelola sampah secara mandiri dan mengurangi, membatasi. Kalau mengurangi mungkin berat, tapi kita bisa upayakan membatasi. Misalnya ini kan melarang penggunaan kemasan plastik, air minum kemasan plastik yang volumenya lebih kecil dari 1 liter. Itu juga cukup baik, walaupun nanti akan berat implementasinya ya. Yeah. Masyarakatnya dilarang, tetapi produknya tetap ada ya, mau nggak mau beli. Nah itu jadi masalah juga ya. Apalagi daya beli masyarakat juga belum tinggi ya. Mereka daya belinya masih rendah, sehingga mau nggak mau ya beli yang lebih kecil, yang penting bisa merasakan rasanya, sejuknya, dinginnya dari air kemasan begitu. Ya itu menjadi kendala kita. Ya benar. Nah ini menjadi permasalahan juga teman Pro 2, dan sampai sekarang itu belum ada solusinya ya. Masalah untuk ke TPA ya, ternyata buang sampah sembarangannya bisa ke TPA sekarang gitu ya, tapi di TPA yang menjadi masalah gitu guys. Dan yang kita sampai sekarang juga pikir padahal udah solusinya sudah ada kan, di setiap desa sudah ada pengurus sampah, kemudian udah dikasih kendaraan juga untuk mengelola sampah, tapi masih juga gitu ya, masih menjadi masalah gitu ya. Nah ini nanti kita akan bahas lebih lanjut bersama Ganesha, dan yang pastinya buat kamu yang ingin bertanya untuk topik hari ini, membangun desa mandiri kelola sampah, langsung aja di WhatsApp 0811399104, bisa di Facebook, Instagram, juga TikTok di RRI_Singaraja, dan juga live chat di RRI Digital.
serumit itu permasalahan sampah di desa gitu kan. Sampai sekarang juga masih belum ada solusi. Mungkin bertahap, tapi masih dengan persoalan yang sama gitu ya. Apalagi dengan keunikan Bali itu adalah banyak banget istilahnya acara-acara yang masih juga menggunakan sampah plastik atau mungkin juga produk plastik ya. Yang jadi pertanyaannya juga ini, apakah setiap desa itu sebenarnya punya caranya masing-masing atau mungkin juga ada edukasi ke desa yang sudah sebenarnya diedukasikan tapi tidak berjalan untuk masalah pengelolaan sampah? Sebenarnya desa sendiri sudah didorong ya untuk melakukan pengelolaan sampah berbagai cara. Dulu kayak misalnya di Suku Sade sudah membentuk mulai kadernya untuk melakukan sosialisasi, bahkan memastikan desa-desa itu di anggaran di APBD-nya itu wajib tertuang anggaran untuk pengelolaan sampah. Artinya itu juga diberikan apresiasi oleh pihak kecamatan. Desa sebenarnya memang sudah hampir semua desa sudah menganggarkan, hanya saja memang belum maksimal. Cenderung hari ini anggaran APBD itu digunakan untuk pembangunan begitu ya, pembangunan fisik misalnya untuk jalan, untuk pembangunan Bali Banjar atau servis kegiatan lain, tetapi memang belum banyak yang dimanfaatkan secara full atau anggarannya besar digunakan untuk pengelolaan sampah. Hari ini misalnya contohnya untuk ketahanan pangan itu diberikan dana paling sedikit 20%. Kalau dananya 1 miliar 20% kan lumayan tuh ya. Sampai 200 juta digunakan untuk pengelolaan ketahanan pangan. Nah, andai kata hal itu juga bisa dilakukan untuk urusan sampah. Artinya minimal 20% dari dana desa wajib digunakan untuk pengelolaan sampah, sehingga ada dana hampir 200 juta setiap tahunnya. Kalau sudah 5 tahun itu kan udah 1 miliar ya. Kan dana yang cukup untuk membangun misalnya tempat pengelolaan sampah yang baik, yang maksimal, yang sehingga 5 tahun ke depannya nggak ada lagi tuh masalah sampah begitu. Dan memang ini butuh proses, butuh keseriusan dari pemerintah desa untuk melakukan itu. Tapi memang itu tentu agak sulit juga ya. Sementara masyarakat merasanya kalau tidak ada pembangunan jalan, tidak ada perbaikan Bali Banjar, dikira desanya nggak membangun gitu. Iya, ada aja gitu pemikirannya gitu ya. Padahal masih banyak begitu yang memikirkan, dikira uangnya dibawa untuk hal-hal lain. Padahal pembangunan itu kan nggak hanya pembangunan fisik ya, tapi juga pembangunan sumber daya, kesiapan desa untuk melakukan upaya-upaya pengelolaan. Saya pikir itu bisa, tetapi itu tentu juga butuh kebijakan dari bupati misalnya, dari gubernur yang mendorong itu dan memastikan, bahkan butuh kebijakan langsung dari presiden kita yang misalnya, karena dana desa kan sumbernya dari APBN ya. Itu bisa dilakukan seperti hari ini terkait dengan ketahanan pangan yang diwajibkan hampir 20% dari dana desa digunakan untuk ketahanan pangan. Saya pikir itu bisa dilakukan karena masalah sampah ini benar-benar sudah kalau di Bali kita pulau yang kecil ya, jadi nggak mungkin lagi mencari TPA baru. Bahkan hari ini kan desa menolak desanya dijadikan tempat TPA. Nah kalau nggak ada TPA lagi, kemana kita bawa sampah kita? Satu-satunya yang memang harus desa mengelola sampahnya secara mandiri. Meskipun ini tentu butuh waktu yang panjang, tetapi harus dimulai dari sekarang. Dan infrastruktur itu sebenarnya sudah cukup banyak. Kita punya contoh yang baik, misalnya ada Bak Disrage, terus bank sampah juga. Saya pikir di Buleleng pengelolaan daur ulang sampahnya sudah sangat baik. Kita ada rumah plastik, ada bank sampah induk yang dibentuk oleh DLH yang bisa memastikan semua jenis sampah plastik itu terdaur ulang. Dan ini sejalan dengan upaya dari SE juga dari gubernur. Ini harus kerja sama-sama ya. Meskipun di SE tersebut bank sampah nggak disebut ya. Saya sedikit sedih juga ini. Wah, ini harus jadi perhatian juga nih, bank sampah ini perlu jadi perhatian loh ya. Karena memang peran bank sampah juga cukup baik kalau di desa. Karena kalau orang desa dengan ekonomi yang cenderung menengah ke bawah itu disuruh memilah sampah pasti tidak mau. Apalagi kalau mereka di desa-desa masih punya kebun, masih ada sungai, ada telabah istilahnya, ada pangkung. Ya udah dibawa ke sana saja kan. Apalagi disuruh bayar sampah atau berlangganan, pasti berat. Sehingga perlu ada upaya dalam tanda kutip hal lain yang mendorong mereka untuk mau memilah sampah. Termasuk juga acara-acara adat. Saya pikir dulu
sebelum plastik merajalela acara-acara adat tetap jalan juga kok gitu. Artinya kita punya pengalaman bahwa tanpa plastik acara adat itu bisa berjalan. Ya. Walaupun sekarang hampir semuanya membutuhkan plastik seakan-akan begitu ya. Karena untuk efisiensi, untuk lebih efektif dalam kalau ada tamu udah langsung pakai istilahnya air minum dalam kemasan, tidak lagi buatin kopi atau teh yang cenderung harus melibatkan banyak orang. Kan itu juga menjadi upaya. Tapi saya pikir itu bisa dilakukan karena kita punya pengalaman sebelumnya acara adat, odalan-odalan juga tanpa plastik dulu bisa dilakukan. Hari ini pasti bisa, hanya saja butuh keseriusan bersama, semuanya didorong, memastikan semua desa punya TPST, lalu juga punya bank sampah, yang juga dibantu oleh pemerintah desa. Jangan sampai dibentuk bank sampahnya lalu dibiarkan saja. Itu pasti berat. Saya berpengalaman ya, di Buleleng ini mungkin sudah ratusan bank sampah yang diberikan SK oleh DLH misalnya. Tetapi kan yang jalan mungkin nggak lebih dari 10% dari sekian gitu. Hanya 10 bank sampah yang mungkin masih berjalan. Artinya kan perlu keseriusan. Apa sih kendala dari bank sampah? Kalau kita bicara tidak ada yang mengambil, sebenarnya banyak pengepul di Buleleng, banyak usaha-usaha daur ulang yang ada di Buleleng, walaupun kecil-kecil tetapi ada. Artinya pelemparan dari sampah itu ada sebenarnya. Hanya saja memang ada beberapa kendala di mereka ketika masyarakat tidak bisa memilah, harga sampah yang sering naik turun ya. Jadi karena kalau sudah ngomongin usaha daur ulang ya mengikuti tren pasar. Kalau sehari ini Trump perang dagang dengan Cina misalnya, itu pasti berpengaruh harga sampah, harga daur ulang itu. Sehingga memang ini juga harus dibantu. Karena masyarakat kalau misalnya ngumpulin sampah kresek, harganya hanya 1.000. Kalau saya beli hanya 300 rupiah ya, 300 sampai 500 rupiah. Ngumpulin sekilo nggak ada orang yang mau. Nah itu dia. Itu juga jadi kendala. Kalau begitu juga plastik. Botol-botol plastik, botol gelas plastik atau sebagainya harganya hanya 1.000 sampai 2.000. Orang belum tentu mengumpulin sampah yang hanya dapat 2.000. Sehingga itu perlu daya upaya. Misalnya kalau dulu kami terpikir kenapa kami membuat pabrik daur ulang agar memastikan harga sampah itu stabil. Sehingga kita bisa beli harga sampah lebih tinggi di bank sampah. Bank sampah bisa lebih tinggi beli ke masyarakat. Masyarakat memiliki minat lebih tinggi untuk mengumpulkan sampah plastiknya, sehingga mengurangi volume sampah yang dibuang sembarangan. Itu juga perlu didorong dan nggak bisa sendiri, harus pemerintah juga turun tangan, harus hadir. Begitu juga dengan TPST. Kalau TPST diminta membuat sampah organiknya untuk kompos, lalu komposnya dibawa kemana? Nggak menghasilkan juga, harganya rendah. Kan juga susah juga disuruh produksi terus tapi nggak ada yang ngambil. Nah, bingung juga tuh yang pengelola TPST kan. Sudah mengundung, apalagi proses pengelolaan untuk satu kali jadi itu hampir sebulan butuh waktu. Bayangkan setiap sebulan dia mendiamkan sampah-sampah organik lalu nggak ada yang ngambil. Karena orang di Bali nggak ada lagi yang bertani organik ya, semuanya udah pakai pupuk jadi gitu. Kan susah juga, mereka nggak punya tambahan untuk operasional TPST-nya, sehingga TPST juga berat untuk perbaikan alat, perbaikan kendaraan. Karena kalau kendaraan roda 3 ataupun roda 4 digunakan untuk penggunaan sampah itu cenderung lebih cepat rusak, karena sampah menghasilkan air lindi yang sifatnya sangat korosif dengan besi. Sehingga ini perlu upaya ya, substitusi yang tidak hanya didirikan TPST dan hanya 500 juta selesai. Nggak bisa seperti itu. Bank sampah diberikan SK, dibentuk timnya, selesai. Nggak bisa begitu. Butuh dukungan di awal sampai benar-benar mereka bisa mandiri. Tahu kemana lempar sampah organiknya, tahu kemana lempar sampah non-organiknya atau plastik-plastiknya. Baru mereka bisa optimal. Kalau itu nggak dilakukan ya pasti akan mati bank sampah dan TPST. Dan itu yang kita lihat hari ini. Sehingga memang butuh kebijakan, strategi Pak Koster dengan SI-nya sudah cukup baik, perlu ditindaklanjuti oleh Bupati dan juga kepala-kepala desa untuk memastikan tidak hanya SI yang dikeluarkan, tetapi juga anggaran yang cukup untuk mendorong itu. Saya pikir itu bisa dilakukan. Sambil kita menciptakan kader-kader anak muda yang peduli lingkungan, memberikan apresiasi kepada kelompok-kelompok yang sudah melakukan upaya-upaya
pelestarian lingkungan itu juga penting kan. Masyarakat hari ini sudah banyak yang bersuadaya mau mengelola sampah tetapi diabaikan, tidak dapat apresiasi, tidak dikunjungi oleh anggota dewan yang sudah mereka pilih misalnya. Hal itu juga mengurangi minat mereka, menghilangkan semangat mereka kan gitu. Karena niatnya kan tentu mereka sudah menjadi relawan tanpa dibayar, butuh kunjungan dari bupati misalnya, itu sudah pasti akan memberikan efek yang sangat kuat, bahkan mampu menginisiasi desa-desa lain juga untuk melakukan itu. Itu sih yang bisa kita lakukan. Oke. Untuk saat ada satu pertanyaan ini dari WhatsApp, ada Santi. Selamat pagi Kak Adi dan Kak Ganesha. Pengen bertanya, ini saya hidup di desa dan kebetulan saya juga udah membayar uang sampah sebesar 25.000. Nah, tapi masih persoalan sampah juga masih belum kelar karena jarang diangkut sampahnya. Padahal kita sudah bayar, tapi posisinya masih tetap juga jarang diangkut sampahnya. Bahkan bisa sampai berminggu-minggu. Ini di desa, tapi permasalahannya itu udah membayar juga. Padahal jarang ya ada desa yang mau menarifkan hal itu gitu sebenarnya, tapi akhirnya tetap juga masih menjadi suatu persoalan, suatu masalah seperti Kak Santi. Ya, terima kasih Kak Santi sudah ikut sharing juga ya. Jadi memang ini persoalan juga kadang hari ini kita lihat meskipun masyarakat sudah diminta membayar tetapi faktanya pengelola itu belum maksimal melakukan upaya. Itu yang tadi saya sampaikan ya. Pengelolaan sampah ini butuh dana yang besar, butuh keseriusan. Dan kita cenderung membiarkan masyarakat cukup manja ya. Dengan membayar 20.000, mereka membawa sampahnya, lalu selesai masalahnya. Ternyata faktanya hari ini tuh nggak selesai sampai di situ ya. Ketika di TPST sampah itu harus dipilah terlebih dahulu. Kalau tidak dipilah ya terpaksa dibawa ke TPA. Nanti di TPA ada orang yang milah mandiri atau bahkan di TPA nggak ada tukang pilah ya. Di TPA itu hanya orang-orang yang memang bekerja di bidang itu aja atau pemulung lah istilahnya yang bekerja di sana untuk memilah. Sehingga memang ketika tidak dipilah akhirnya pengelola di desa hanya membawa ke TPA. Nah ketika TPA-nya tutup karena sampahnya penuh, pasti pengelola sampahnya nggak bisa ngambil lagi. Itu menjadi kendala. Kecuali memang sedari awal itu perlu upaya sosialisasi yang baik bahwa dari masyarakat lah yang paling penting sampah itu dipilah. Minimal kalau organik dan non organik sudah dipilah, saya yakin kalau organiknya dibuang di mana saja itu sudah jadi kompos. Di bawah pohon kalau organik dibuang pasti sudah bisa terurai sendirinya. Tinggal plastiknya saja. Plastik dipilah dengan sederhana saja sudah bisa memiliki nilai gitu. Bisa dijual ke pengepul, ke pemulung bahkan atau ke bank-bank sampah. Sehingga tinggal residunya saja yang dibawa ke TPA. Sehingga kalau residunya sedikit ya sedikit yang dibawa ke TPA pasti diterima. Hari ini kan masyarakat belum berpikirnya ketika sudah membayar maka saya sudah selesai. Ternyata memang fakta di lapangan itu nggak sesederhana itu ya. Ini yang perlu kita sampaikan ke masyarakat bahwa untuk pengelola sampah nggak cukup loh dengan hanya membayar saja, perlu juga upaya untuk memilah. Dengan memilah baru bisa terurai masalah sampah. Kalau nggak gitu dibawa ke TPA, TPA-nya penuh, bangun TPA lagi nggak ada yang mau bangun jadi tempat TPA desanya, pasti bakal jadi masalah. Sehingga memang proses ini yang perlu dilakukan. Dan untuk edukasi ini tentu pekerjaan yang berat sekali ya. Kalau kita hari ini cerita ke anak-anak sekolah, saya selalu bilang kalau tidak buang sampah sembarangan apa dampaknya? Semuanya tahu pasti banjir, pasti ada penyakit, semuanya tahu. Cuma hanya saja kan kita tidak terbiasa untuk mengelolanya begitu. Beda kalau di tempat-tempat anggaplah di luar negeri, di Jepang, di Eropa, kresek pun nggak dilarang ya, tetapi mereka terbiasa memilah sampahnya secara detail dari rumah tangga, botol kaca, lalu ada kertas, kardus, semuanya terpilah sehingga mudah didaur ulang atau diproses. Nah di kita semuanya sudah dilarang, plastik dilarang, kresek dilarang, tapi juga edukasi untuk memilah tidak didorong, ya pasti akan jadi masalah. Apalagi kita sudah dari dulu TPA kita itu sistemnya open dumping. Open dumping itu artinya mereka dibawa ke sana, dikubur, dibawa ke sana lagi dikubur dengan tanah. Itu kan nggak menyelesaikan masalah sama sekali. Dalam jangka waktu tertentu pasti akan penuh TPA kita.
di Indonesia itu yang menjadi kendala kita, sehingga ya butuh peran serta bersama, butuh keseriusan dari seluruh stakeholder lah. Kalau kita mau menyalahkan masyarakat kan mudah-mudah saja ya, tetapi ya pemerintah juga harus hadir dalam hal ini serius. Karena masyarakat sederhananya saya sudah bayar pajak, saya sudah bayar urusan negara lah ya mau nggak mau ini perlu proses yang panjang, tapi saya yakin bisa dilakukan. Hari ini Pak Gubernur kita apresiasi sudah berani mengeluarkan SE yang pasti akan banyak digugat ya. Ya, pasti banyak pertentangan juga gitu ya. Banyak pertentangan juga, tetapi kan ini hal baik yang diciptakan. Tentu kita butuh keseriusan, jangan sampai berpikir mengeluarkan SE sampai masalah sampah sudah selesai, kan nggak sampai di situ gitu. Jadi ya ini perlu keseriusan, perlu juga dana-dana yang dikeluarkan, misalnya ada BKK 1 miliar dari Kabupaten Badung kemarin kan, ada BKK 1 miliar untuk desa-desa. Kalau itu saja digunakan fokus untuk pengelolaan sampah di masing-masing desa kan sangat mungkin ya. Tapi ya mudah-mudahan ini menjadi kebijakan dari para pemimpin kita ya. Yang mudah-mudahan kita doakan, dan masyarakat juga bertahap sadar bahwa kita penting memilah sampah dari rumah, mengurangi penggunaan plastik walaupun memang prosesnya berat. Begitu. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita melihat salah satu desa lah, misalnya jangan jauh-jauh ke Panglipuran, kita ke Batisraga aja. Istilahnya yang Beli Ganesha anggap ya dari 10 tahun pengalaman Batisraga yang sudah mampu untuk menyelesaikan masalah sampah walaupun tidak sepenuhnya 100% gitu ya. Nah, ini mungkin bisa jadi contoh untuk desa-desa lain, untuk di Buleleng khususnya. Itu bagaimana sih caranya untuk mengolah si sampah ini sebenarnya untuk bisa tidak menjadi persoalan minimal. Jangan sampai ya istilahnya kalau dia menghasilkan itu suatu keuntungan mungkin ya. Tapi ini mengolahnya sampah dari rumah tangga sampai akhirnya itu tidak menjadi sebuah persoalan lagi, Kak. Betul. Jadi Desa Batisraga cukup baik dalam pengelolaan sampahnya ya. Memang mereka menekankan pentingnya pemilahan. Jadi sebelum sampah itu masuk ke TPS, sampah itu wajib dipilah oleh masyarakat ataupun oleh para pengelola sampah. Jadi mereka kan bayar pengelola sampah dengan kendaraan yang mereka pungut ke masyarakat, misalnya dibayar 20 sampai 35. Itu ketika mereka mau membawa sampahnya itu ke TPS, itu wajib terpilah. Itu yang dilakukan oleh Batisraga. Memilah sampahnya berarti yang sudah bagus. Jadi nggak harus bagus, yang penting organik, non organik dan residu. Residu itu kayak obat-obatan, terus juga ada pembalut. Pampers itu kan kita masukkan residu ya, karena belum bisa dikelola. Jadi dipilah dengan 3 itu saja sudah mengurangi kerjaan dari TPST, sehingga TPST bisa fokus untuk organiknya digunakan untuk kompos. Lalu komposnya dimaksimalkan oleh bekerja sama dengan PKK-nya untuk digunakan sebagai pertanian organik. Itu yang dilakukan oleh Desa Batisraga. Jadi mereka mampu menggunakan komposnya secara mandiri, bekerja mendorong PKK-nya berkebun organik misalnya, itu yang dilakukan. Dan mungkin tentu desa-desa berbeda ya. Kalau Batisraga bersyukurnya berada di seputaran kota, masyarakatnya hidup di perumahan yang tidak punya lahan untuk membuang sampah sembarangan ya, sehingga mau tidak mau mereka harus berlangganan. Nah, berlangganan ini pilihannya mereka memilah langsung dari rumahnya atau membayar dengan harga lebih tinggi kepada pengelola, tapi pengelola yang memilahkan. Itu yang dilakukan. Sehingga di TPST memang murni sampah itu sudah terpilah. Sehingga cukup mudah kalau sudah organik terpilah ya tinggal dicacah, didiamkan sudah jadi kompos. Lalu non organiknya plastik, kertas, kardus, besi, kaleng, kaca itu sudah bisa dilempar ke pengepul atau ke pemulung atau ke pabrik-pabrik daur ulang. Jadi sudah selesai masalahnya gitu, berkurang masalah sampahnya. Itu yang dilakukan oleh Batisraga. Cuma bersyukurnya Batisraga dengan masyarakat di kota yang kemampuan ekonominya menengah ke atas, sehingga kalau dipaksa bayar ya mereka mau gitu. Ya. Tapi kalau desa kan kendalanya disuruh bayar 15.000, 10.000, ya mending beli rokok, mending kasih makan anak, kan begitu kendalanya ya desa-desa. Sehingga memang tentu metode Batisraga bisa ditiru mekanismenya, tetapi juga butuh cara-cara lain yang dilakukan oleh desa-desa lain. Misalnya kayak Panji dengan jumlah luas wilayah yang begitu tinggi, jumlah penduduk hampir 10.000 ya.
itu sudah banyak sekali ya, per hari bisa sampai 5 ton sampah yang dihasilkan begitu. Sehingga kan butuh metode lain juga. Dan cenderung masyarakat hidup masih dengan di area kebun, dekat dengan pangkung, dekat dengan sungai. Ya orang kalau disuruh daripada membayar lebih baik buang sampahnya ke sungai atau ke pangkungnya begitu. Nah ini tentu butuh metode lain. Tetapi mekanisme yang dilakukan Bakti Siraga cukup baik. Mereka memastikan di TPST itu sampah itu sudah terpilah sebelum masuk ke TPST. Entah itu nanti dia bekerja sama dengan pengelola swasta, kan ada tuh kelompok-kelompok mandiri yang mereka suka ngambil ke rumah-rumah BTN dengan kendaraan pribadi. Itu ketika sampahnya mau masuk ke TPST wajib dipilah. Itu yang dilakukan oleh Desa Bakti Siraga. Termasuk juga dengan kebun-kebun organiknya yang diciptakan, sehingga komposnya ya dipakai di desanya gitu. Sehingga dari TPST ya semangat untuk memproduksi kompos karena termanfaatkan. Kalau di banyak desa kan itu yang juga jadi kendala, komposnya ada tapi nggak ada yang mau memanfaatkan, ya bingung juga gitu. Mau kemana? Oke. Tapi misalnya untuk solusi ini yang mungkin bisa diselesaikan permasalahan sampahnya ada di Bakti Siraga dengan cara minimal memilah itu, apakah bisa nggak sih untuk aplikasikan ke desa-desa lain gitu, istilahnya menjadi sebagai solusi? Atau mungkin juga setiap desa itu menurutnya Briganesha itu punya permasalahannya tersendiri gitu? Saya yakin sangat mungkin bisa diaplikasikan. Meskipun masalah di lapangan masing-masing desa tentu berbeda-beda ya, mulai dari geografis desanya, jumlah penduduknya, seperti tadi disampaikan. Tetapi ini bukan pilihan ya. Cara terbaik ya memang harus memilah gitu. Sampah harus dipilah. Itu cara terbaik untuk kita mampu desa itu mengelola sampah secara mandiri. Sampah harus dipilah. Itu kan titik pentingnya di proses pemilahan. Nah, metode untuk mendorong masyarakat mau memilah sampah inilah perlu strategi khusus di masing-masing desa. Misalnya kalau desa dengan jumlah menengah ke bawah ya harus diberikan subsidi. Misalnya mau tidak mau desa harus membuat atau membangun tempat pemilahan yang lebih istilahnya lebih bagus ya, lebih proper. Untuk itu butuh dana yang lebih besar. Sehingga mereka bisa menyediakan konveyor, mempekerjakan banyak orang yang untuk memilah sampah itu dari masyarakat. Ketika mereka belum mampu mendorong masyarakat untuk memilah sampahnya. Tapi kalau mereka mampu mendorong masyarakat memilah sampahnya di rumah dengan substitusi, dengan subsidi misalnya harga, terus dengan jaminan sampah organiknya bisa diapakan, non organiknya bisa dijual. Saya rasa hal itu yang perlu didorong. Tetapi penting sekali memang keseriusan ya, kembali keseriusan dari pemerintah desanya ya, dan juga desa adat. Desa adat sekarang juga sudah mengelola anggaran yang cukup, walaupun memang masih dioptimalkan untuk acara-acara adat. Tapi kita lihat hari ini acara-acara adat juga menghasilkan sampah yang banyak juga begitu. Sehingga memang perlu upaya keseriusan bersama. Ya. Dan di SE itu sudah dijelaskan bagaimana desa dan desa adat wajib membuat peraturan desa dan juga perarem untuk mendorong masyarakat mau mengurangi dan memilah sampahnya. Ini yang perlu ditindaklanjuti lah oleh desa. Terus didorong dengan anggaran yang disediakan cukup baik. Jangan sampai keluarnya SE diikuti dengan perarem tapi udah selesai di situ. Saya yakin kalau sudah ada perarem belum tentu selesai gitu. Ya. Kita punya pengalaman misalnya ketika gubernur mengeluarkan peraturan gubernur nomor 97 dan juga 47 tentang pengelolaan sampah, ya 5 tahun berjalan masalah sampahnya masih tetap ada gitu kan. Artinya kan tidak cukup dengan pengeluaran aturan saja, perlu keseriusan dari pemerintah dan juga masyarakat dilakukan edukasi ya. Edukasinya nggak bisa sehari 2 hari, edukasinya memang butuh praktek langsung ya, tidak hanya teori bahwa sampah jika dibakar bisa menyebabkan kanker, bisa kalau dibuang di sungai bisa menyebabkan banjir. Hari ini nggak cukup dengan edukasinya itu saja. Butuh edukasi langsung, mereka diajarkan memilah, lalu hasil pilihannya untuk apa, diajak praktek. Mungkin hal itu yang perlu dilakukan. Oke, itu dia. Nah, sebagai seorang yang udah sebagai aktivis sampah mungkin. Nah, ini kita melihat dari sisi, mungkin dari segi pengalamannya Briganesha, mungkin ada yang sudah berhasil, ada juga yang mungkin metode yang tidak berhasil juga gitu ya. Tapi salah satunya tadi kita sudah mendengar kalau dari Kak Briganesha, kalau
salah satunya Basis Ragu sudah memilah dengan baik dan akhirnya bisa menjadi solusi gitu kan. Nah, kira-kira ada nggak selain itu menurutnya Brigadanisa untuk bisa diselesaikan, mungkin jadi tips sedikit ya untuk desa-desa yang ada di Buleleng untuk bisa mendapatkan solusi untuk masalah sampah selain masalah pemilahan tadi. Salah satu yang bisa dilakukan adalah desa itu membangun bank sampah. Bank sampah. Bank sampah menjadi solusi sederhana yang mendorong masyarakat untuk mau memilah sampahnya. Saya pikir desa-desa perlu serius untuk membangun bank sampahnya, menyediakan tempat yang baik untuk tempat sampahnya untuk pemilahan bank sampahnya, dan juga memberikan substitusi atau subsidi terhadap nilai sampahnya. Saya pikir itu bisa dilakukan, dan tentu kami juga senang jika banyak pemerintah desa nanti bisa berkunjung ke Bank Sampah Galang Panji ya, untuk kita sharing. Begitu juga Pemda juga sudah punya Bank Sampah Induk ya, Bank Sampah BSI yang bisa dijadikan tempat belajar. Termasuk juga di Buleleng kita ada rumah plastik di Banyuning, dan juga di Bengkale itu ada Yayasan Kaki Kita Nusantara yang sudah mendaur ulang sampah plastiknya, bahkan dikirim ke luar Indonesia ya. Wah, artinya gila. kita punya tempat pendaur ulang yang bahkan produknya dikirim tidak hanya di Indonesia tapi juga di luar Indonesia. Artinya kan itu bisa dijadikan tempat belajar. Jadi untuk mendorong masyarakat mau mengelola sampahnya ya ada faktor-faktor ekonomi yang juga harus kita sampaikan sehingga meningkatkan minat masyarakat untuk mendaur ulang atau mengelola sampahnya. Karena kalau kita bicara kesadaran saja ya butuh proses yang panjang. Nah selanjutnya memang butuh dorongan faktor ekonomi bisa kita lakukan. Walaupun mungkin ini tidak ada jaminan ya, tapi ini alternatif yang juga bisa dilakukan oleh pemerintah desa. Membentuk lembaga-lembaga pengelola sampah mandiri yang dibiayai lalu membuat bank sampah. Ini bisa menjadi salah satu solusi. Selain juga karena saya yakin belum tentu juga desa bisa membangun TPST. Karena memang TPST butuh lahan sampai 8 hari 10 hari. Tentu juga desa belum tidak semuanya punya lahan yang sebegitu ya untuk mengelola secara mandiri. Tapi ini sehingga memang ya peran bank sampah juga bisa dimaksimalkan. Bank sampah nggak butuh tempat yang besar sehingga organiknya ya masyarakat bisa mengelola mandiri di rumahnya. Bisa dibangun dengan tebu modern, bikin lubang saja di rumah, dibawa sampahnya di sana sampah organik ya udah selesai masalahnya begitu. Ataupun bikin biopori ya, kan itu bisa dilakukan untuk sampah organiknya. Bahkan dulu di Buleleng ada pembuat komposter ya di Dencarik misalnya itu dulu membuat komposter yang bisa digunakan untuk mendaur ulang sampah organik kita. Kalau sampah organik selesai di rumah tangga, ya tinggal sampah plastiknya dibawa ke bank sampah ya udah. Selesai masalah sampahnya, tinggal residunya saja yang memang undang-undang mengatur untuk residu wajib dikelola di TPA. Oke, berarti itu sedikit mungkin teman Pro 2 mungkin bisa semoga aja bisa sebagai orang yang pencipta pengelola sampah gitu ya bisa menjadi solusi. Salah satunya adalah bank sampah dan juga pemilihan sampah ya. Nah terkait dengan topik kita hari ini mungkin ada sedikit yang bisa disampaikan oleh dari Brigadanisa. Baik, terakhir mungkin tentu mari kita sambut bersama-sama keberadaan SE Gubernur, kita apresiasi, lalu kita tindak lanjuti, dan hari ini TPA kita di Bali sudah tidak memungkinkan lagi, maka satu-satunya cara desa itu harus mandiri mengelola sampahnya. Dan saya yakin kita punya pengalaman baik, kita punya tradisi yang baik terhadap kepedulian lingkungan, dan itu harus kita jaga. Jadi memang orang Bali ini hidupnya harus selaras dengan alam. Jangan sampai tradisi kita malah menghasilkan sampah yang merusak dengan alam. Jadi saya yakin kita pasti bisa mengelola sampah secara mandiri. Oke, itu dia teman Pro 2 yang pastinya saran dari Ganesha, dan semoga aja permasalahan sampah di Bali terutama untuk Indonesia bahkan dunia juga bisa selesai dan semoga berguna buat teman Pro 2 ya. Thank you banget teman Pro 2, thank you banget ke Ganesha yang pastinya sudah ngobrol tentang pengelolaan sampah di desa dan semoga bisa didengar dan menjadi inspirasi juga untuk desa-desa. Dan demikian untuk di Waspada teman Pro 2 dan masih bisa nemenin kamu yang pastinya untuk di Waspada sampai nanti di jam 10 pagi.